Oke, kita mulai. Eh, Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Richard Fathers itu siapa, eh, ada baiknya saya berikan beberapa contoh perkataan mereka ya, yang pernah saya tulis. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan. Ya. Tadi saya sempat singgung topik-topik yang akan kita bahas, misalnya salah satunya tentang perfection, ketaatan, hesychia, ya, sorrow for sin, dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di buku yang akan kita pelajari ini ya, dari John Woodley, Sayings of the Fathers, The Systematic Collection. Ini ya, yang ini. Ini buku pegangan kita. Nanti juga ada Benedict Ward. Ini alfabet. Kalau ini modelnya kumpulannya sistematik, jadi sudah ada tema-temanya. Jadi perkataan itu sudah dikelompokkan sesuai dengan tema-temanya. Lalu ada juga versi yang lain yang hanya jadi kalau tema-tema itu nanti saya singkat dengan istilahnya APSIS ya. Jadi apotema patrum, AP itu artinya apotema patrum, SIS itu artinya systematic. Ya. Kalau misalnya apotema patrum systematic gitu, ada 18.21 berarti tema ke-18 poin ke-21. Ya, atau nomor 21. Tapi selain systematic, ada juga yang namanya kumpulan-kumpulan perkataan yang tidak diketahui namanya. Yaitu namanya AP anonim, ya, apotema patrum anonim, artinya yang tidak diketahui siapa yang mengatakannya, apa siapa misalnya gitu ya. Yang ketiga adalah alfabet, apotema patrum alfabet. Alfabet ini berdasarkan urutan abjadnya. Jadi Aba Antoni kan dia alfabetnya A, berarti Antoni. Nanti ada Poemen, ada Sisius dan sebagainya. Jadi berdasarkan urutan abjadnya. Oke. Nah, ini ada biasanya ada 3 koleksi apotema patrum, ada alfabet, ada anonim, dan ada systematic. Ada 3 ini ya. Nah, bukunya sudah ada di Classroom juga. Kalau yang dari John Woodley ini yang kita pakai, John Woodley ini berarti yang systematic. Dari dia juga ada yang namanya yang anonim. Ya, ini anonim. Dan sudah ditema-temain juga, misalnya nanti tentang temperance, tentang diakrisis, tentang humbleness, kerendahan hati, ya, tentang compassion, tentang menangisi dosa, tentang pertapaan itu seperti apa. Ini semua ada di sini. Ya, misalnya kalau kamu baca yang anonymous, nih concerning anchorites. Anchorites tadi istilahnya artinya apa? Pertapa. Anchorite ini artinya orang yang bertapa. Kayak tadi Abba Novel. Nah, istilahnya anchorite ya. Nah, nanti juga ada tentang tema hesychia and grief for sin. Nah, ini di Anonymous ada semua. Disimbolkan dengan N ya. Istilahnya N berapa gitu ya. N133. Lalu ada garis miring 2.28. Nah, ini berarti sistematiknya. Ya. Kalau ada kode seperti ini 2.28 berarti di tema kedua poin 28. Nah, sistematiknya yang ini. Buku yang ini tadi. Yang sistematiknya ini. Oke. Okay. The Sayings of Richard Fathers Systematic Collection. Nah, ini yang saya lagi terjemahin, lagi ringkas saya, bukan terjemahin, tapi sekarang saya nggak mau terjemahin, tapi saya kasih teks Inggrisnya, tapi ada ringkasan dalam bentuk Indonesianya gitu. Jadi orang baca dua-duanya dapat, bisa ngerti Inggrisnya, bisa ngerti pemahamannya dari segi ringkasannya. Nah, begitu juga nanti kalian baca, saya udah kasih ringkasannya, kalian baca, tapi saya mau kalian juga masuk ke dalam tahap refleksi tadi, analisis tadi. Ya. Nah, itu kan nanti penting buat menulis. Yang seperti saya ajarkan untuk menulis paragraf itu kan jangan cuma ngutip ayat, tapi atau ngutip langsung, harus ada
penjelasannya kan, atau nggak hanya kutip langsung tapi kamu ringkas dan kamu kasih komentari. Nah, itu yang akan kita bahas nanti di kelas ya. Ada systematic collection, ada bentuk yang anonymous ini seperti ini ya. Nah, misalnya ini sudah ada tema-temanya. Kemudian yang satu lagi adalah alfabet. Nah, alfabet itu saya pakai Benedicta Word karena saya nggak dapat John Wordley punya. Alfabet misalnya, nanti siapa aja sih nama-nama Distant Fathers itu? Kalau di Filokalia kan kalian sudah tahu ya. Ada Maximus, ada Diadokos, ada Sinten Simeon, Evagrios, dan sebagainya. Itu kan yang Filokalia. Tapi kalau yang Distant Fathers siapa aja sih namanya? Nah, kalian bisa lihat di buku ini, misalnya dari alfabet alfa dulu yang A, ada Anthony the Great. Lagi ya. Oke. End of start video ya. Kenapa ya? Oke lah. No problem. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi tadi ada yang pertama sistematik, yang kedua anonymous, dan yang ketiga alfabet. Nah, ini tiga-tiganya udah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum ada sih ya, saya kira di Indonesia yang terjemahkan itu. Dan saya kira mata kuliah Distant Fathers ini kan banyak yang belum kenal ya. Nah, kecuali kalau Filokalia mungkin udah mulai banyak ya. Tapi kalau kayak Distant Fathers ini kayaknya masih asing di Indonesia. Sehingga bukunya juga belum ada yang terjemahin. Nah, ini kesempatan buat kita nih, buat kalian. Misalnya kalau di khotbah atau bikin paper dari situ tuh kemungkinan besar bakal gampang diterima ya. Nah, tugas kita lah nanti ya kalau kalian mau ya kalian bisa join di project ini. Misalnya terjemahin ini. Misalnya John Wordley yang anonymous ini ya, atau Benedicta yang alfabet ini. Oke. Nah, nama-namanya ya banyak banget ya di Distant Fathers ini ya. Misalnya Join the Dwarf, Join the Cenobite ini, Abba Isaac dan sebagainya ini banyak sekali yang uh, apa nama-nama Distant Fathers-nya ya. Ada Sisois, ada Simon, ada Silvanus, ya, ada Timothy, kemudian ada Komas dan sebagainya. Ya, dan ini kita bisa tentu ini nggak bisa kita cover semua. Saya akan ambil beberapa perkataan-perkataan yang sudah tersusun. Ini sistematik ini menolong banget karena sudah dikategori gitu. Ya, kalau alfabet ini kan belum, masih misalnya Anthony the Great, ya, semua perkataan Anthony the Great yang berhasil dicatat pada zaman itu. Ya. Nah, misalnya seperti apa sih perkataan mereka ya yang penting kenapa kok kita pelajari? Nah, misalnya saya di sini ingin menjelaskan ya. Misalnya saya beri judul tentang pohon ketaatan. Ini pernah saya tulis sebenarnya tahun 2020 ya. Waktu itu saya sudah pernah mengajar mata kuliah ini sebetulnya kalau kalian cari di YouTube saya itu ketik aja di situ Pak Padang Gurun. Nah, itu nanti muncul itu ya. Waktu itu masih pandemi jadi pelajarannya online, saya bikin videonya, kemudian saya share ke mahasiswa-mahasiswa online yang waktu itu nggak bisa balik ke kampus kuliah gitu ya. Saya nggak tahu apa ada yang pernah ikut kayaknya. Jimmy apa waktu itu masih pandemi. Ya pernah ikut ya di Mothers. Bukan ini ya. Siapa yang di sini yang pernah? Kayaknya belum ya. Belum pernah ikut semua ya. Mungkin yang udah lulus kemarin ya. Oke. Coba kita baca ini ya tentang pohon ketaatan ini maksudnya apa ini? Coba baca Sutrisna. Pembacaan Injil hari ini mengatakan bahwa orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Tetapi orang yang mendengar dan tidak melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Setiap orang harus mempelajari ini dengan hati dan memulainya sekali mungkin. Kebenaran yang terkandung di dalamnya adalah secara gratis dan siapapun dapat memahaminya. Setiap orang memiliki banyak pengalaman tentang hal ini. Ambil salah satu pikiran kita, misalnya saat kita memikirkan sesuatu, apa yang kita pikirkan ini tidak stabil dan bisa, tetapi
ketika kita menuliskannya, maka itu berubah jadi solid dan tetap. Hasil dari setiap proyek atau rencana bangunan setiap pasti dan bentuknya bisa berubah berkali-kali sebelum dimulai. Namun setiap gangguan akan berhenti setelah kita mencurahkannya. Sama seperti perkataan-perkataan Yesus sendiri akan asing bagi kita jika kita tidak pernah memilih mereka dan mereka akan berada di luar diri kita dan kita menjadi goyah. Nah, tadi yang seperti saya bilang, jadi kalau masih level praktikos, ya kita masih level belajar. Belajar ini ya seperti inilah di kelas. Kita belajar nih perkataan-perkataan Yesus itu seperti apa. Tapi itu kayak masih seperti sebuah rancangan yang gampang goyah karena kita belum seperti kayak pikiran lah ya. Pikiran itu kalau cuma dipikirkan masih bisa berubah-berubah kan, tidak stabil gitu. Tapi kalau kita udah tuliskan, maka itu jadi solid, right? Nah, sama seperti perkataan Yesus, kalau kita cuma belajar tapi tidak pernah penuhi atau tidak pernah kita kerjakan, maka gampang goyah, gampang hilang perkataan Yesus itu. Ya kan? Nah, maka Tuhan mengatakan perkataan Tuhan ya itu penting. Gitu. Tapi kalau kamu melakukannya itu kamu kayak membangun rumah di atas batu. Jadi kalau kamu cuma belajar saja tidak melakukannya ya kamu membangun rumah di atas pasir. Nggak solid gitu, nggak teguh, nggak kuat. Oke, Pak baca lagi. Tapi jika kita memenuhi mereka, mereka masuk ke dalam menetap di hati dan itu dasar karakter kita, karakter Kristus. Lihat bahwa kamu berjalan dengan hati bukan sebagai orang bodoh, tapi sebagai orang yang bijaksana. Iya. Suatu kali Abah Amoni mengambil sepotong kayu kering dan pergi membawa kayu itu dengan berjalan jauh dari jalan kepada pasir. Jaraknya sekitar 12 mil jauhnya dan dia menanam kayu itu di sana. Abah Amoni lalu memanggil Abah Yohanes muridnya dan berkata kepadanya, Yohanes anakku, siramkan seember air kayu ini setiap hari sampai ia bertumbuh dan berbuah. Namun letak mata air jauh dari tempat pohon itu ditanam. Tetapi Abah Yohanes tak pergi dengan membawa sebuah ember pada saat malam hari dan dia kembali pada pagi hari untuk menyiram tanaman tersebut. Dia melakukan ini selama 3 tahun dan pohon itu pun hidup, bertumbuh dan menghasilkan buah. Lalu Abah Amoni itu mengambil buah pohon itu dan membawanya ke gereja dan memberikannya kepada para penantu gereja mengatakan, ambil makan buah ketaatan ini. Lihat Matius 26-26, bandingkan Kejadian pasal 3. Ketika para penatua melihat hal yang menakjubkan ini, maka untuk menanjutkan ini mereka kagum dan memberi kemuliaan bagi Allah. Mereka berkata, ya Allah kami, jika saudara yang diberkati ini tidak melakukannya dengan taat dan setia, maka misteri ini tidak akan terjadi melalui dia. Terpujilah Yesus Kristus, Allah Sang Logos, dia yang melakukan keajaiban melalui orang-orang kudusnya. Karena dia sendiri berkata, jika ada yang meminta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami, aku dan Bapakku akan datang dan tinggal di dalam dirinya. Ya, terus? Dan pohon itu masih ada di antara kita saat ini sebagai bukti setia dari kebajikan Abah Yohanes. Setiap orang Kristen adalah cabang dari pokok anggur dan cabang ini akan menghasilkan buah jika kita taat kepada perkataan Yesus. Pokok anggur adalah pohon ketaatan sebab Kristus telah menjadi benih yang tertanam, inkarnasi dan kinosisnya, mati atau diderita dan penyalibannya, dan bertumbuh kebahagiaannya dalam ketaatan kepada Bapa sehingga melahirkan buah atau gerejanya. Begitu juga kita yang menjadi ranting-rantingnya atau cabang-cabang dari pokok anggur Kristus tersebut adalah bagian dari Kristus yang akan terus berbuah bagi Kristus dan Allah. Oke. Nah, ini ada satu contoh perkataan dari Abba siapa? Amoy. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini nih, saya kutip di Benedicta Word. Abba Amoy. Amos ya, ini sebetulnya nanti ya. Gitu. Atau nanti kalau kalian lihat di ada di perkataan di Anonymous ya,
nggak salah tentang obedience. Ini nanti kalian search di sini, ya, tentang obedience. Apa ini? Oh, humble mindedness ya. Nah, nanti ada di sini. Humble mindedness ya. Salah N keberapa? Ya. Nah, kalau di John Wortley di sistematiknya itu ada di obedience. Nah, itu ada perkataan mereka. Jadi tiga-tiganya ada di sistematiknya, ada di anonymousnya, ada di alphabeticalnya. Ya. Tentang pohon ketaatan ini perkataan yang cukup terkenal ya. Gimana? Apa yang diperintahkan Abba itu pada Yohanes? Jadi kalian bisa lihat di sini di obedient ya. Dia suruh apa itu? Abba itu. Atau ini pelajaran tentang apa? Ketaatan, right? Nah, misalnya dia suruh Abba si Yohanes ngapain? Siram sebuah kayu gitu ya. Terus untuk siram kan perlu air nih, ya. Nah, letak mata air itu dari tempat pohon itu jauh nggak? Jauh. Abah Yohanes kami gitu, bener nih, harus disiram di gurun nih, apa bisa tumbuh. Nah, tetapi Abah Yohanes itu nggak mikir itu ya, yang penting dia taat, dia kerjakan, dia siram aja. Ya kan, walaupun harus jalan berjarak itu sekitar 12 mil ya, jauhnya. Dia siram terus sampai berapa lama? 3 tahun. Lalu bertumbuh dan menghasilkan. Terus Abah itu pun bawa pohon itu, buah pohon itu, dan dia serahkan ke gereja, dia kasih tahu, ini makan buah ketaatan ini. Ya, nah ini salah satu perkataan yang terkenal dari Jesus Fathers ya. Tentu ada masih banyak yang lain. Tapi kalau kita lihat di sini, kayak seperti yang dilakukan oleh Kristus, ya, gereja itu adalah buahnya. Tapi untuk menghasilkan gereja, Allah itu enggak instan lalu tiba-tiba ada gereja di bumi ini. Ya kan? Dia harus mengalami yang namanya apa tuh? Inkarnasi, kenosis, right? Terus dia harus mati, ini derita dan penyalipannya. Nah, baru nanti di situ kalau biji benih itu tidak mati ya, maka nggak akan bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, mati itu adalah awal dari pertumbuhannya. Ini ada kebangkitannya. Baru nanti ada gerejanya. Nah, ini, jadi polanya itu seperti itu ya. Mengalami yang namanya kematian. Untuk mengalami kematian itu kita perlu apa? Ketaatan itu. Nah, dari ketaatan itulah baru hasil ada pertumbuhan, baru ada buah. Ya, itu refleksinya. Jadi kalau kamu lihat Abah Yohanes itu dia sedang mengerjakan apa itu sebenarnya? Siram gitu sebetulnya apa itu yang dia kerjakan? Ketaatan. Kenapa kok perlu ketaatan? Kok dia rela berjalan 12 mil tiap hari bolak-balik nyiram kayu itu? Kayaknya nggak make sense itu ya. Nggak masuk akal nih. Kok bisa taat ya orang ini? Mungkin 1 minggu masih oke lah ya. Ini 3 tahun loh. Nah, kamu lihat salah satu yang kalian pikirkan apa? Ukuran ketaatan itu apa itu? Sampai ternyata kayu itu tumbuh dan berbuah gitu karena disiram terus kan tiap hari. Coba nggak disiram,
1 minggu aja, 2 minggu aja, mati kan. Nah, ini coba ada yang komentar kan di sini. Ini salah satu contoh perkataan disfades yang keras nih. Nggak gampang kita ikuti loh. Taat itu nggak gampang. Ya kan? Dari online ada tanggapan? Ini kameranya nggak bisa dibuka. Nggak ada, Pak. Ya, apa? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yang di sini di kelas? Misalnya saya tanya ya, apa sih sebetulnya yang dilakukan Abah Yohanes ini? Dia menunjukkan apa di sini? Oke, ketaatan. Tapi dari sini ketaatan itu mendatangkan apa? Hasil ya, buah. Gitu. Tapi prosesnya gimana tuh? Kita sih maunya yang enak ya, makan buahnya kan. Tapi proses yang kita jalani itu nggak gampang ya. Seperti yang dilakukan oleh Kristus ini kan. Ya, inkarnasi itu kayak seperti benih yang tertanam ya, atau kayu tadi yang ditanam, tapi nggak akan bertumbuh kalau nggak mati gitu, ya kan? Nah, nggak mati, nggak derita, nggak menyalib, nggak taat, nggak akan bertumbuh. Adakah kebangkitan kalau Kristus nggak mati? Ada cerita Paskah nggak kalau Kristus nggak pernah disalib? Nggak akan pernah kan? Gitu. Jadi ada nggak buah kalau kita nggak pernah taat? Nggak ada. Nah, itu misalnya salah satu poinnya. Gitu. Kamu bisa tuliskan di situ, ketaatan atau buah adalah hasil dari ketaatan. Gitu. Nah, ketaatan itu apa tadi? Kalau kayak Abah Yohanes itu berarti dia rela menderita, berjalan sejauh 12 mil untuk siram kayu itu kan gitu. Right? Apalagi ketaatan itu apa? Mungkin kita akan ngomel sama si Abah Yohanes, akan ngomel sama Abah Amor. Enak aja lu minta-minta gua nyiram-nyiram ya. Kamu coba misalnya gitu. Mungkin kita akan gerutu, ngomel kan gitu kan. Tapi Abah Amo itu, nah kita lihat salah satu apa ya, keunggulan dari Disciple Fathers itu adalah mereka sangat taat kepada spiritual fathers. Ya, nanti kita lihat di pengantar di sini, kita akan bahas juga. Mereka adalah orang-orang yang memang taat kepada spiritual fathers ya. Apapun perintahnya itu. Kenapa mereka taat kepada spiritual fathers? Karena spiritual fathers adalah figur Kristus hadir di dalam diri mereka. Jadi mereka taat itu bukan karena orangnya, bukan karena lihat orangnya, tapi karena melihat dia adalah Kristus. Gitu. Jadi seorang abah atau seorang spiritual fathers, ya itu adalah membawa sosok atau figur Kristus. Gitu. Maka di biara-biara itu mereka nggak pakai pakaian dunia kayak kita lagi gitu. Yang mereka pakai itu adalah jubah pakaian Kristus gitu. Seperti Rasul Paulus mengatakan, kamu lahir baru, menanggalkan baju yang lama, memakai baju Kristus, pakaian Kristus. Nah, itu disimbolkan dengan jubah yang sederhana, seperti Kristus pada zaman itu juga memakai jubah yang sederhana. Gitu.
Nggak seperti sekarang pendeta-pendeta pakai jam yang mahal, ya kan, tas-tas branded misalnya, jam tangan branded. Kalau sistem di Separis atau Biarat nggak ada itu. Coba kalau pakai branded itu udah diusir. Kamu tidak mewakili Kristus. Ya, makanya sini saya ngeri kalau saya pakai iya, gitu. Pakai misalnya jam tangan ya. Kalau beli bisa nggak? Bisa saya kalau saya mau beli. Ya, tapi hutang. Kamu pikir orang-orang yang pakai branded itu nggak punya hutang? Kalau kamu lihat misalnya sepatu, celana, baju, kira-kira berapa juta nih? Jangan-jangan kalian lebih mahal dari saya. Oke, oke, kembali ke sini ya, ke topik tadi. Nah, untuk mengalami satu ketaatan itu, tadi kan di sini saya katakan ya, supaya menghasilkan buah. Nah, kita bisa ibaratkan tadi sepotong kayu tadi atau buah tadi. Untuk menghasilkan benih itu supaya menghasilkan buah atau kayu itu menghasilkan buah, maka dia harus mengalami kematian, ya kan? Harus ditanam, harus mati, baru bisa bertumbuh. Oke. Nah, ini yang dilakukan oleh Aba Yohanes, dia taat betul kepada Aba Amon. Jadi kalau dia taat kepada Aba Amon itu berarti dia bukan taat kepada manusia, dia taat kepada siapa? Kristus. Ya. Jadi kalau kita taat kepada spiritual fathers, jadi kita taat kepada Kristus. Dia nggak ngeluh, dia nyiram 12 mil jalan yang jalan. Ya, itu spirit yang luar biasa ya. Yang saya kira kita bisa teladani juga. Apalagi dari cerita ini? Risman, ngantuk-ngantuk. Tandanya kamu nih, disuruh nyiram kayu, tiap hari kamu ke mana itu? Nah, jalan 12 mil kira-kira sampai Pancuran 7 untuk ambil air, balik lagi, kamu siram kayu itu setiap hari selama 3 tahun. Ya mungkin awalnya capek, tapi kalau dari seminggu 2 minggu itu biasa kan, kayak kita trekking aja, udah nggak capek kan? Ya capek, itulah derita namanya di sini. Itulah capek, mati, derita itu. Jadi kalau nggak capek, belum mati namanya. Belum menyalipkan keegoisan kita, kemauan kita, ya kan? Coba kamu renungkan. Satu kata taat itu berarti artinya di sini apa? Ya bukan hanya itu, mati. Ya kan? Derita. Ini yang saya tadi, mati, derita, salib. Jadi kalau tadi Krisman bilang capek, kalau kamu sempat ngomong capek, nah berarti itu kamu udah ngalami yang namanya ketaatan, penderitaan. Oke, apalagi poinnya? Capek, misalnya. Taat itu nggak enak, capek. Apalagi taat itu apa? Mematikan tadi ya kan, keinginan daging. Taat itu apa? Menghasilkan buah. Oke, itu berarti menghasilkan hasil lah ya, atau buah ketaatan namanya. Taat itu apa lagi? Tekun. Oke, berarti tekun itu konsistensi ya. Enggak hari ini oke, besoknya enggak, oke enggak gitu. Tekun. Nah, nanti ada namanya forbearance atau endurance. Itu ada perkataan-perkataan tentang itu.
Apalagi? Di dalam kisah ini kan, apakah Abah Yohanes itu ini kayu di padang gunung disiram terus, ya? Tentu waktu kamu nyiram punya apa namanya? Kamu punya apa? Di dalam ketaatanmu kamu akan punya apa? Pengharapan, ya kan? Kamu berharap, oh kayu yang kamu siram itu akan tumbuh dan bisa berbuah. Seperti Rasul Paulus mengatakan, bagianku adalah apa? Menyiram, menanam. Apolos menyiram. Allah yang kasih pertumbuhan atau kasih buahnya. Berarti waktu kamu menyiram, waktu kamu menanam, kamu udah melakukan apa? Bagian kamu kan? Right? Bagian kita kan? Tapi kalau kita mengerjakan bagian kita, maka bagian Allah yang mana? Nah, berarti yang mana duluan ini? Bertumbuh dulu atau ditanam dulu dan disiram dulu? Yang mana dulu? Tanam dulu, disiram dulu kan? Baru bagian Allah. Nggak terbalik. Harusnya Allah yang nanam, nyiram, kita yang kasih pertumbuhan. Maunya sih gitu ya. Tapi kan ternyata enggak. Waktu Abah Yohanes nyiram itu kan dia nggak bisa memberi pertumbuhan kan. Dia nggak akan bisa magic sulap gitu. Tiba-tiba pohonnya besoknya langsung berbuah kan gitu, nggak bisa. Sabar 3 tahun, tadi orang bilang tekun 3 tahun itu. Itu ternyata bagian kita nih yang disuruh tekun 3 tahun. Nanam itu pertama iman dulu ya kan. Pak Yohanes nggak mikir panjang, dia ambil, dia tanam, tumbuh nggak tumbuh, pokoknya tugas gue adalah apa? Siram, gitu kan. Orang Jakarta, tugas gue itu nyiram gitu ya kan. Nah, tapi waktu dia tekun nyiram, dia punya apa? Hope. Hope-nya adalah Allah memberi buah atau Allah menumbuhkan kayu itu. Nah, berarti itu bagian siapa? Hope-nya itu Allah. Tapi bagian Allah akan nyusul kalau kita sudah, iya, kalau kita sudah ngerjakan bagian kita. Jadi kalau mau menghasilkan buah seperti Rasul Paulus, Abah Yohanes itu, kita harus mengerjakan apa dulu? Bagian kita dulu, baru bagian Allah. Jangan di kamu balik gitu loh. Allah dulu deh, baru gua meneladani Allah gitu ya. Nah, Allah udah lakukan bagian dia. Ini Kristus sudah datang, sudah mati, sudah kasih kita gereja gitu. Dia udah kasih kita buah gitu. Kita tinggal nikmati gitu. Ya kan? Nah, sekarang bagian kita adalah kita melakukan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Oke? Oh, ketaatan itu berarti artinya apa di sini apa? Ketaatan itu berarti apa? Kita melakukan bagian kita, baru Allah akan melakukan bagian dia. Ya. Nah, berarti ini kayak semacam jadi kita nggak taat dalam pengertian hopeless gitu ya. Kita bukan sekedar taat, tapi kita taat yang punya pengharapan. Bukan taat di dalam kebodohan, ya, tapi taat di dalam pengharapan. Pengharapannya apa? Kamu akan menghasilkan buah. Nah, buahnya itu memang bagiannya apa? Bagiannya Roh Kudus. Tapi Allah nggak akan bekerja kalau kamu tidak nanam, tidak siram. Jadi sama seperti nggak, jiwa kita, roh kita nggak akan berbuah, bertumbuh kalau kamu nggak nanam, nggak siram dengan firman Allah misalnya. Kamu nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, ya, nggak pernah melakukan kasih dan sebagainya. Artinya kamu nggak pernah rawat nih buah kayu. Kayu itu ibarat misalnya kita bisa simbolkan itu kehidupan kita. Oke, nah kamu sudah ditanam belum di dalam tanah, dalam Kristus? Sudah. Tapi kamu rawat nggak? Kamu siram nggak? Jangan cuma nanam tapi nggak pernah kamu rawat. Ya kan?
Tanam itu ibarat kamu udah percaya kepada Kristus, punya iman, kamu dibaptis jadi orang Kristen. Tapi kamu merawat nggak dengan cara nyiram? Nah, itu bagian siapa yang merawat? Cara merawatnya kamu harus dengan taat. Nah, that's one example ya, seperti ini. So, jadi kalau kamu misalnya baca tulisan ini, nah kamu coba mikir gitu. Oh iya ya, ketaatan menghasilkan buah. Berarti ketaatan bagian saya ini. Bagian Allah kasih pertumbuhan misalnya. Right? Oke, ada lagi? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita coba lihat ini ya. Judulnya sepotong kayu. Coba ini giliran Winda baca. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Yohanes 11 ayat 47. Para imam Yahudi menuduh bahwa Yesus bersalah dan di zaman kita para teolog liberal tidak percaya hal-hal supranatural terjadi dan tidak mendapat tempat di dalam Injil Kristus. Semuanya oke. Hanya mujizat atau hal-hal yang ajaib yang tidak mungkin terjadi. Dua cara berpikir yang demikian mencapai kesimpulan dari hasil analisis akal mereka. Orang Yahudi memutuskan hal yang bijaksana bahwa satu orang harus mati daripada seluruh bangsa Israel binasa. Yohanes pasal 11 ayat 50. Sementara para teolog liberal seperti di Jerman menyatakan kita akan menghilangkan hal supranatural untuk memelihara semua kebenaran Injil ini. Dan apa yang terjadi dengan ini? Orang-orang Yahudi menghancurkan rakyat mereka. Sementara Jerman kehilangan semua kebenaran Kristen dan sekarang hampir tidak ada yang tersisa. Tuhan adalah batu penjuru rumah keselamatan, sama halnya dengan iman kepada hal-hal supranatural yang merupakan landasan dari seluruh bangunan kebenaran yang diilhami Allah. Juru selamat sendiri dalam pribadi ini adalah mahkota ajaib dan sumber yang tidak ada habisnya yang ada di gereja. Mereka yang menyentuh titik ini menyentuh bibir mata Tuhan. Tuhan kita ajaib dan senantiasa keajaibannya menolong manusia di sepanjang abad. Seperti cerita dari salah satu bapak padang gurun. Nah, ini ada cerita tentang hal-hal supranatural, hal-hal yang ajaib. Ya, kalau kita belajar teologi itu memang nggak semua bisa dianalisa dengan apa ya, hal-hal yang natural aja gitu, hal-hal yang logis saja. Tapi ada hal-hal yang beyond our mind, our logis gitu, our pikiran gitu, ya, melampaui semua pikiran. Itulah hal-hal yang supranatural. Nah, kalau kamu lihat kisah-kisah tadi, misalnya Abba Nover itu banyak kan hal-hal yang supranatural kan. Misalnya itu kok iblis jelma jadi wanita cantik gitu, ya kan? Itu kalau orang-orang teolog liberal nggak percaya, gitu. Ya, tentang kisah-kisah di Alkitab, Yesus bisa berjalan di atas air, membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Itu sebetulnya ada cerita-cerita yang nggak masuk di akal, cerita-cerita murid-murid pada waktu itu aja, hanya untuk menguatkan jemaat yang karena menderita waktu itu, jadi mereka bikin cerita-cerita yang supaya ada hal-hal yang terjadi seperti itu menguatkan. Misalnya itu pandangan dari teolog liberal yang kita yang mereka tidak percaya dengan hal yang supranatural. Tapi bukankah iman kita? Misalnya tadi cerita kayu itu yang bisa kok bertumbuh ya kan di padang gurun. Dan dikatakan kayu itu, pohon itu katanya masih ada sampai sekarang. Ya. Nah, itu kok bisa bertumbuh hal-hal yang supranatural itu. That's faith. Itu iman kita. Faith beyond our mind. Ya kan? Bagaimana Kristus yang mati 2000 tahun lalu itu bisa menyelamatkan manusia di sepanjang segala abad. It's miracle. Ya, artinya dia mati ya dia untuk generasi itu aja kan. Tapi kenapa kok itu bisa berlaku sampai sepanjang zaman? Nah, that's the miracle. Oke. Nah, ini misalnya ada cerita salah satu bapak padang gurun nih. Coba baca.
Sekarang kebetulan bahwa pada hari itu kami sedang duduk bersama. Seorang Nubian keluar dari gunung dengan anak laki-lakinya untuk minum di air sungai. Dan ketika putranya yang masih kecil menaruh tangannya ke sungai untuk mengambil air untuk diminum, ada seekor buaya besar menangkapnya dan menyeretnya ke bawah air dan lari sendiri. Segera ayahnya lemas jatuh ke tanah dan berteriak dan menangis sedih seorang diri tanpa ada pertolongan orang lain di sekitar sungai itu. Dia hanya punya seorang putra saja. Kemudian pria itu kembali ke atas gunung dan sambil menangis. Dia sangat meratapi putranya, melukai dirinya dengan ujung tajam bebatuan. Ketika saya melihat betapa sedihnya pria itu, saya pun memberitahu Abah Aaron. Lalu dia bangun dan datang kepada pria yang dia itu. Dan ketika ia datang, Abah Aaron melihat luka di tubuhnya. Dan dia menyeka darah yang mengalir atas tubuhnya dan membawanya ke dalam rumah. Dia membawanya dengan paksa dan membuatnya duduk. Sekarang ketika Abah Aaron bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi, dia tidak bisa mengerti apa yang dia katakan orang Nubian kepadanya. Ya Abah berkata kepada saya, Bentar ya. Nah ini, bangun. bangun, lihat apakah kamu dapat menemukan orang di jalan, panggil dia. Mungkin kamu bisa menemukan seseorang yang tahu cara berbicara dengan dia. Ketika saya pergi keluar, saya menemukan seorang pria dari Ilai yang hendak menuju ke Aswan, menaiki keledai. Saya memanggilnya dan berkata kepadanya, apakah Anda mengerti bahasa orang dia? Dia berkata, ya, saya membawanya ke Abah Aram. Sekarang ketika pria itu melihat orang Nubia dan luka-luka di sekujur tubuhnya, dia heran dan berkata kepadanya, bagaimana kamu bisa terluka? Dan pria Nubia itu menceritakan apa yang terjadi. Kemudian Abah Aaron mengambil sepotong kayu dan memberikannya kepadanya, berkata, ambil dan buang ini ke dalam sungai tempat buaya menangkap. Dan dia pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Abah Aaron. Sekarang ketika dia melempar potongan kayu ke dalam air, seekor buaya besar muncul dan menarik bocah itu ke pantai. Dan anak itu tidak terluka sama sekali. Dan ayahnya lalu memegang tangan anaknya dan membawanya ke Abah Aaron. Orang dia melihat keajaiban ini. Dia berteriak dengan sukacita dan memeluk Abah Aaron dan menciumnya. Lelaki si penerjemah Peter kembali ke Piliai dan tidak jadi pergi ke Aswan hari itu. Sebagai gantinya, dia pergi menceritakan mukjizat yang telah terjadi. Dan ketika seorang dia melihat keajaiban yang terjadi, dia pulang memuliakan Tuhan dan memberitakan apa yang terjadi. Dan semua orang yang mendengar kisahnya memuliakan Allah dan memuji Abah Aaron sampai hari ini. Amin. It's miracle, ya kan? Oke. Nah, this is our faith. Inilah iman kita percaya kepada mukjizat Allah. Ya. Tetapi apa yang menarik dari cerita ini? Ini miracle. Ya, ini miracle. Miracle-nya bagian siapa? Allah yang melakukannya, ya kan? Tetapi apa yang terjadi dengan pria Nubia ini? Kehilangan anaknya, ditangkap sama buaya. Kalau pikiran kita ya udah mati lah ya. Buaya. Lihat mangsa kan nggak mungkin dibiarin. Ya. Gitu. Lah, tapi yang terjadi apa? Abah Aaron itu suruh pria itu ambil kayu lagi. Terus ngapain ambil kayu itu? Lempar ke dalam sungai tempat buaya itu menangkap anaknya. Tapi si pria Nubian itu nurut gak sih? Nurut aja loh ternyata. Dia kan mungkin mikir ya, masa sih lempar kayu anak gue kembali kan gitu. Tapi dia lakukan gitu. Nah, this is need your faith. Pria Nubian itu butuh apa? Iman. Tapi ketika dia lempar kayu itu, dia punya apa namanya? Iman plus apa? Dia pengharapan lagi, ketaatan lagi. Dia percaya kalau saya lempar kayu, apa? Anaknya kembali gitu loh.
Walaupun imannya kayak nggak masuk akal kan. Gitu. Jadi ya namanya iman itu seperti itu. Ya. Tapi kamu bukan di sini diajarin percaya iman itu hal-hal yang misalnya yang magic gitu ya. Karena kamu percaya iman misalnya yang nggak sesuai dengan pengharapannya Allah, nah itu lain gitu. Tapi ini bukan asal iman, tapi punya pengharapan apa? Anak itu akan kembali, ini pengharapan. Dan ternyata benar gitu. Ya, dia tidak dimakan buaya anaknya, tapi justru buayanya itu apa? Kembalikan lagi. Oke, so berarti apa hubungan antara cerita ini dengan iman kita? Ya. Iman itu tadi saya katakan apa? Ini benar-benar berdoa semua ya. Apa? Yemima. Ada? Jessica? Dari menarik kesimpulan bahwa banyak hal-hal yang supernatural terjadi dan itulah iman kita yang percaya dengan mujizat Allah. Hal ajaib itu adalah pekerjaan Allah yang secara manusia sangat mustahil mungkin terjadi. Tapi Allah sangat melakukannya. Dengan iman kita melakukan apa yang diperintahkan kita dengan penuh kepercayaan karena di dalamnya kita memiliki Allah. Ya, berarti iman itu kamu bisa melihat ada pekerjaan Allah yang mujizat. Artinya pekerjaan Allah yang mustahil, yang tidak mungkin kalau menurut akal pikiran kita. You can see that. Kamu bisa melihat seperti pria Nubian itu, dia bisa melihat bahwa anaknya akan kembali. Ya, this is the faith. Nah, makanya kalau kita belajar teologi, tapi nggak bisa melihat itu, nggak punya iman itu, nggak punya penglihatan itu, maka nanti semuanya belajar teologi itu ya kayak belajar ilmu sekuler lainnya, nggak ada bedanya. Doesn't change anything, tidak mengubah apapun dalam hidup. Ya, karena kamu belajar teologi, belajar tentang Allah itu sama seperti kamu kayak belajar tentang hewan, tentang ikan, tentang batu, misalnya kamu belajar tentang apa gitu, cara misalnya sama aja gitu. Ya. Nah, jadi Disciples itu mengajarkan sesuatu yang supranatural dapat it happen gitu, dicatat nih buat kita. Nah, maka dalam waktu kamu belajar teologi ini di sini apa? Kamu harus punya iman yang berbeda nih dengan orang lain. Iman yang kayak gimana nih? Iman yang bagaimana, Jess? Iman yang kayak gimana nih? Iya, iman itu berarti percaya penuh kepada Allah yang kayak gimana? Allah yang kayak gimana nih? Percaya pada Allah yang seperti ini, anak udah dimakan buaya, ditangkap buaya nih. Udah gak mungkin lah selamat ya kan? Pikiran kita ini loh. Jadi percaya kepada Allah yang gimana nih? Iya, percaya kepada karya Allah yang melampaui segala pikiran kita.
Kamu percaya bahwa Allah akan bisa mengerjakan apapun dalam hidup. Tentu di dalam pengharapan kepada Allah yang benar. Ya, tentu sesuai dengan kehendak Dia. Nah, pria Nubia ini sederhana. Dia kepingin anaknya balik. Dia punya pengharapan. Pengharapan yang benar nggak? Benar dong? Ya kan? Dan benar terjadi kan gitu. Ya, nah that's why kita percaya kepada Allah yang bukan Allah yang konsep kita, pikiran kita yang terbatas, tapi Allah yang bisa mengerjakan hal-hal yang kita bahkan kita tidak bisa bayangin. Nah, Rasul Paulus mengatakan hal-hal yang kita tidak pernah terpikirkan itu akan disediakan bagi kita. Ya kan? Nah, jadi kita orang-orang yang belajar tentang teologi ini punya faith yang mestinya berbeda. Ya. Nah, tapi sekali lagi pria Nubia ini ya dia ambil kayu itu. Pak, misalnya dia tidak nurut, apa yang terjadi? Hah? Ini ya gitu. Bisa nggak make sense ini. Ini abah siapa nih? Abah Aaron nih lagi mimpi atau apa ini misalnya? Nyuruh saya ambil kayu, lempar lagi ke sungai supaya buaya itu balikin lagi anak saya. Coba misalnya kamu yang disuruh kayak gitu. Kamu akan, kalau kamu nggak percaya mujizat, nggak percaya Allah yang bisa melakukan seperti itu, atau kamu nggak punya iman, maka kamu akan nurut. Oke, jadi ketaatan tuh basicnya harusnya apa? Iman dulu. Jadi iman dulu deh, percaya dulu deh, baru kamu kerjain. Tapi kalau kamu belum percaya sambil ngerjain, kamu nggak akan bisa ngerjain dengan benar. Atau kamu nggak akan tekun. Paling kamu ngerjainnya cuma 1 hari, habis itu kamu nggak ngerjain lagi. Karena kamu nggak punya right? Jadi bisa ngerti maksud saya? Oke, jadi pria Nubian ini kok bisa dia lempar kayu? Kok dia mau ambil dan buang kayu itu ke dalam sungai? Karena dia punya iman, dia percaya perkataan Abah Aaron itu akan terjadi. Iya kan? Gitu. Nah, so you have to faith dulu. Kamu harus punya iman dulu. Kalau kamu nggak punya iman, kamu nggak bisa taat. Kamu nggak akan mungkin. Kamu akan berpikir, nggak mungkin lah. Anak saya nggak akan mungkin balik. Ya kan? Ya paling kamu cuma nangis-nangis, sedih, nyesel gitu. Dan anakmu nggak akan balik-balik karena kamu nolak ambil kayu itu. Right? Kenapa kamu nolak? Sekali lagi. Iya, karena kamu nggak percaya, nggak punya iman perkataan Allah. Tapi percaya itu sebetulnya apa? Nah, percaya itu apa? Kita percaya kepada Allah yang bisa melakukan mujizat. Mujizatnya apa di sini? Dalam cerita ini ya anaknya kembali selamat kan? Tapi what is miracle in your life? Apa miracle di dalam hidupmu yang Allah sudah kerjakan? Sehingga kamu di sini bisa percaya kepada Dia. Kenapa sih kamu percaya kepada Yesus? Apa yang Dia kerjakan sih dalam hidupmu? Apa miracle yang sudah kamu rasakan? Kalau belum, kamu belum percaya sebetulnya. Dan kamu nggak bisa taat kalau gitu. Dan nggak bisa taat ya kamu akan, ya tadi ya, kamu nggak bisa taat ya nggak akan ada buah kan gitu. Ya kan? Makanya kamu lihat nih orang-orang semua memuliakan Allah. Ya kan? Ya karena mereka menyaksikan miracle itu.
Nah, kenapa kamu kok bisa memuliakan Tuhan, memuliakan Allah? Emang kamu ngalami mujizat itu seperti pria Nubia itu? Ngalami nggak? Masa? Jangan-jangan kalian ini sebetulnya hamba-hamba Tuhan bertopeng ateis ini. Pendeta tapi ngomong khotbah, wah Yesus begini, begini, begini. Tapi dalam hatimu sebetulnya nggak percaya. Banyak itu. Ya kan? Oke. Ayo, apa? Apa faith yang kamu alami? Atau pekerjaan alam mujizat yang kamu alami? Kamu udah punya faith kan? Oke, apa buktinya dong? Oh, bernafas. Orang gila yang nggak bernafas. Nggak mesti percaya Yesus sudah bernafas, nggak mesti punya iman. Ini loh maksudnya cerita Nubian ini, kontekskan ke situ. Apa, Vivian? Mungkin nggak secara pribadi ya, tapi mungkin semua juga merasakannya itu pernah bisa. Dari sana ada lagi ini nggak usah ketawa, kamu nggak mau jawab, orang jawab kamu. Nah ini nih buaya pemakan anak. Oke, you see that misalnya ya kita mungkin mikir gini, mungkin miracle nggak seperti miracle yang ya kita kayak kan ada orang-orang misalnya jadi percaya dia sakitnya disembuhkan, ya kan, kanker sakit apa terus sembuh karena dia didoain atau dia sendiri mungkin belum Kristen terus didoain. Nah, bisa terjadi banyak cerita di Alkitab kan seperti itu ya. Misalnya dia misalnya anak seorang prajurit dari siapa yang Tuhan Yesus sembuhkan gitu ya kan, padahal dia belum percaya pada Yesus, dia orang Roma kan, nyembah dewa gitu, tapi Yesus mau mujizat terus dia punya iman jadinya kan, orang kusta disembuhkan, orang buta disembuhkan, right? Oke, ngalami miracle gitu ya. Tapi pertanyaan, mereka ngalami miracle akhirnya mereka jadi memuliakan Tuhan kan. Nah, kalau kita kan kita selalu mulut kita tapi memuliakan Tuhan, memuji Dia. Tapi benar nggak kita ngalami miracle? Benar nggak kita punya faith itu? Mungkin kita nggak pernah ngalami peristiwa kayak sedahsyat kayak orang Nubia itu kan, right? Atau kita sakit terus disembuhin dan sebagainya. Mungkin kita nggak pernah. Tapi what's the miracle pasti ada gitu. Misalnya contoh kayak Vivian ngomong, dosa-dosanya itu benar-benar ditebus sama Tuhan. That's gimana caranya? Saya kalau menurut hukum karma orang Buddha itu ngajarkan begini. Setiap karma ya dia tanggung sendiri gitu. Dia dosa ya pasti dia tanggung sendiri. Gitu. Itu logis banget, ya kan? Tapi kalau di dalam kekristenan itu dosa kita tanggung sama Kristus. That's the miracle. Bagaimana dosa kita itu bisa ditanggung Dia, diambil sama Dia gitu. That's the miracle. Ya jadi kalau kamu misalnya kamu bisa merasa plong, kamu dosamu kayaknya udah ditebus Dia, kamu merasa kamu sudah tidak guilty lagi, tidak bersalah. That's the miracle. Bisa saja itu terjadi. Ya. Nah, tentu setiap orang punya miracle-nya masing-masing yang unik dengan Tuhan. Tapi poin saya adalah yaitu tadi kita harus punya iman yang sifatnya supranatural. Nah, ini iman itu bukan logisme. Iman itu sesuatu yang supranatural. Supranatural itu bukan kamu cuma dengar cerita dongeng. Oh, cerita di Setades ada anaknya ditangkap buaya terus dikembaliin. Habis itu kamu ketawa-ketawa, ini cerita dongeng ini. Ya, itu berarti kamu masih natural.
artinya manusiawi lah. Kalau kamu dengar cerita itu, terus kamu ketawa, ya. Tapi di sini saya ngajak kalian tuh berpikir supranatural. Tidak cerita itu benar atau tidak, tapi saya percaya itu benar ya. Seandainya pun enggak, saya percaya sesuatu yang supranatural itu terjadi. Gitu. Ya, supranatural itu bukan dongeng. Seperti teolog Jerman itu dikatakan. Teolog Jerman itu kan teolog liberal itu nggak percaya dongeng, nggak percaya supranatural, nggak percaya Yesus itu bisa bangkit, Yesus itu nanti surga, Yesus itu mau itu nggak percaya mereka. Tapi kita enggak, bukan dongeng, tapi kita percaya supranatural itu dari faith in you. Gitu. Ya, so basis your faith is the supernatural in you. Dalam kamu. Nah, itu dia. Ya. Jadi base kita percaya kepada Allah yang bisa melakukan mujizat. Misalnya, kamu bisa percaya Yesus yang berinkarnasi, logos Allah jadi manusia, mendaging. Itu banyak orang nggak percaya. Yesus lahir dari seorang perawan. Kok perawan bisa melahirkan? Itu kan dongeng gitu ya. Right? Cerita rakyat misalnya. Mitos atau dongeng atau apa. Iya kan? Nah, kita nggak percaya. Kita percaya supernatural itu jadi faith, ya. Ada kejadian supernatural itu jadi faith kita, tapi di dalam diri kita. Nah, dari sini nanti kamu baru bisa ambil kayu itu, ya kan? Kamu baru bisa taat. Ambil kayu ini apa? Nah, taat. Tapi kalau cuma faith, kamu nggak pernah taat, ya misalnya kayak pria Nubia itu, Abah Aaron aku percaya kamu bisa ini, tapi waktu disuruh ambil kayu, kamu nggak mau lempar, nggak mau kerjain, terjadi mujizat itu? Never. So faith and obedience. Tapi dari faith menghasilkan obedience. Tapi kalau belum menghasilkan obedience, maka faith-mu mati. Maka Yakobus mengatakan, kalau imanmu nggak ada perbuatan, pada hakikatnya mati. Karena faith yang hidup itu pasti mendatangkan apa? Obedience. Right? Menghasilkan ketaatan. Seperti cerita tadi, apa Amo itu nyuruh apa Yohanes nyiram kayu kering disiram, kok bisa tumbuh? Nah, that's the miracle. Bukannya tumbuh, berbuah lagi. That's the miracle. Miracle itu bagiannya siapa? Allah, itu nggak usah ikut campur. Yang kita urus bagian kita, ya kan? Gitu. Tapi Allah akan melakukan bagiannya kalau kita sudah mengerjakan bagian kita. That's the principle, ya, itu prinsipnya. Nah, bagian kita, ya kita harus kerjakan. Kita harus punya faith dulu, baru bisa taat. Gitu. Ya kan? Nah, cerita di Alkitab tuh banyak itu. Misalnya apa? Yesus waktu menyembuhkan orang yang sakit, apa? Yang buta. Ya, banyak lah ya. Nah, ada orang yang udah lumpuh diturunin dari atap itu, dari rumah atap, ya kan? Dari atap sebuah rumah diturunin. Nah, itu faith itu semua dan obedience, right? Oke. Ada yang mau bertanya? Ya. Yang saya lihat dari cerita seorang pria ini, Pak, iman dan orang itu ada ketika ia mengalami hal yang dibuatnya pada saat itu yang hidrop atau
butuh pertolongan gitu. Nah, sedangkan pada saat dia lagi berada posisi yang berbeda, dia mungkin pada saat sebelum anaknya hilang atau dilihat, dia berada di posisi yang berbeda saja, dan itu tidak mungkin sama sekali dia memiliki apa dan bahkan tidak memiliki sama sekali. Jadi menjadi pertanyaan saya, yang menjadi pertanyaan saya itu sekarang adalah apakah sikap seperti itu tergolong tindakan benar di dalam Tuhan? Ya ceritanya memang dia itu udah ngalami musibah ya kan, anaknya tangkap sama buaya. Tapi apakah semua orang itu sebetulnya baik-baik saja? No, everyone is a sinner in the front of God, ya kan? Semua orang itu sebetulnya tidak baik-baik. Semua orang itu sedang berdosa di hadapan Allah. Kita sebetulnya lagi mengalami musibah, cuma dia nggak sadari. Maka nanti dalam Desert Fathers itu, misalnya kayak ada salah satu perkataan Desert Fathers nanti ya, kalau kita bahas, dia pernah ditanya, apa yang kamu paling sesali dalam hidup? Dia udah menjelang kematiannya ini. Atau tadi kamu lihat Abah Novel kan, detik-detik kematiannya dia ngasih merasa meratap ya kan, masih berdoa meratapi dirinya, meratapi dunia ini. Karena dia selalu percaya dirinya tidak sedang baik-baik saja. Gitu, selalu masih berdosa. So that's like a burden, like ada sebuah beban dosa yang selalu harus dipikul. Itulah salib kita, yang kita nggak bisa tinggalkan gitu. Ya, nah, selalu ada beban dosa. Jadi apa itu ngomong, apa yang kamu paling sesali? Yang paling sesali adalah saya belum cukup berdoa untuk pertobatan saya. Nah, padahal hidupnya kalau kita lihat ya dari kacamata kita ini, Abah Novel misalnya contohnya itu udah kudus banget kan orangnya, benar nggak? Aduh dibanding aku mah jauh misalnya. Ya, levelnya mungkin situasinya udah dapat A, mungkin masih iya, ya masih lah ya. Dia udah A, ya, masih di bawah. Right? Tapi ya dia kamu lihat kalau dari kacamata iman yang dia, ya semua orang nggak mesti tunggu ini kan menderita ya. Tapi semua orang itu tidak baik-baik. Semua orang itu sebetulnya the sinners in the wrath of God. Seorang pendosa di hadapan Allah yang sedang murka. Ya, itu ada satu khotbah dari Jonathan Edward. Khotbahnya sebenarnya biasa ya, bahwa kita semua adalah pendosa di hadapan Allah yang murka. Oh itu hanya orang cuma obat ya. Cerita di Amerika ya, abad keberapa itu? 19. Oke, sesuai kita nggak semua, kita tidak baik-baik saja, kita semua sedang berdosa. Either pun kita misalnya lagi mikir kita semua baik-baik saja, ya kita harus selalu meratap dosa kita. Kita selalu punya dosa yang harus kita ratapi. Sekalipun misalnya sudah hebat sekaligus kita pikir kayak Abah Novel yang sudah hebat sekalipun ya kan, tapi tetap dia punya dosa yang sama seperti kita. Ya, itu harus. Makanya salah satu topik yang penting kan sorrow for sin ya, meratapi dosa itu salah satu topik yang penting di dalam Desert Fathers. Gitu. Ya. Apakah pertanyaannya jawaban saya menjawab itu? Apakah sikap seperti itu masih tergolong tindakan yang benar? Oh ya, dia apa aja ya. Maksudnya ketika orang itu mau saya bertobat taat ya, Tuhan akan membenarkan. Nah, kan ada orang yang bandel ya, tunggu musibah dulu baru mau bertobat ya, Tuhan ya welcome. Ya toh? Kalau ada orang yang kayak Abah Novel, Tuhan senang banget kalau semua orang di dunia itu kayak dia ya kan. Benar gak? Ternyata kan ada macam-macam model, kayak model Iskia, ada model kayak Jessica, ada model kayak Novri, kayak saya, kayak kalian ya kan, yang tunggu dipecut dulu baru jalan ini. Oke, terus oke lah menurut saya gitu ya. Kalau Tuhan mengizinkan itu
bukan Tuhan mengizinkan, Tuhan bisa membenarkan every moment of our life gitu. Asal kita ya tadi percaya kepada Dia yang bisa melakukan mujizat itu. Oke, jadi kita percaya mujizat itu masih ada sampai sekarang karena Roh Kudus terus bekerja. Ya, karena Roh Allah terus bekerja di dalam gerejanya. Tapi mujizatnya bukan kayak mujizat dibuat-buat gitu ya. Misalnya ya kita lihat ada orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya kan, melakukan inilah itu, bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya gitu. Ya kita percaya ada mujizat seperti itu, tapi bukan dalam kapasitas kita untuk melakukan hal-hal itu. Asal kita memang tadi kita punya faith, kita bisa taat, itu miracle. That's the miracle. Ya, bukan berarti kalian nggak bisa minta mujizat dari Tuhan. Misalnya waktu kalian berdoa sembuhkan orang, ini silakan gitu. Kalian minta gitu. Tapi sekali lagi, faith-nya itu percaya Allah bisa mengerjakan hal-hal yang mujizat itu. Maka kenapa kamu kok meminta berdoa untuk orang itu sembuh? Sekedar basa-basi? Nah, kamu minta doa supaya orang sakit itu jadi sembuh. Oh ya karena disuruh ya saya doa lah gitu ya. Apakah doa seperti itu akan mujarab without faith? Ya enggak, ya kamu cuma doa karena disuruh, tapi kamu sendiri nggak percaya bahwa orang itu bisa disembuhkan. Ya kamu hanya kata-kata kosong gitu. Ya. Tapi sekali lagi kalau kamu punya faith, kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kita berharap orang itu akan sembuh. Sekalipun tidak, that's the best, ya kan? Nah, ya kita harus taat. Bukan berarti, oh kalau kita doakan orang itu nggak sembuh, terus kamu jadi berontak sama Tuhan gitu. Ya nggak juga kan? That's the obedience, oke? Okay? Ada lagi? So, Ya. we're talking about faith, and I know it's very simple, but I have a question about this. So, all of us in touch mungkin nggak bisa rasain apa yang namanya itu the supernatural experience, or we can say the miracles. Jadi saya percaya bahwa ketika saya baca kitab dan saya belajar banyak sekali hal-hal tentang in the mind life, jadi bisa tentang iman dan mati. Jadi saya menganggap bahwa semua yang sudah saya lakukan ini berdasarkan iman. Tapi ketika I learn ini pandangannya yang Bapak sharing hari ini, saya merasa bahwa iman yang sesungguhnya itu hanya kita temukan ketika kita memiliki experience yang supernatural itu. Tapi bagaimana dengan kayak kehidupan kita sehari-hari yang kita pernah mengalami supernatural experience? Apakah yang kita lakukan itu tanpa iman? Dan bahkan kalau misalnya tadi kayak kemudian simpelnya itu seperti Yesus menyelamatkan kita dari dosa, dan untuk Yesus sudah menanggung kita tetap berdosa, tapi dosa kita juga Yesus. Apakah itu nggak terlalu awam sekali? Karena orang yang tidak beriman itu bisa mengatakan bahwa saya berdosa, tapi saya masih mencari dosa. Jadi kayak akhirnya pengertian itu membuat saya, ketika saya nggak mengalami supernatural experience atau miracle itu jujur aja, harus saya jarang sekali atau bahkan mungkin ya untuk beberapa akhir waktu pertama ini saya nggak pernah mengalami supernatural experience. Jadi kayak hidup itu kayak jalan aja, keep going, you know. Jadi kalau misalnya kita di tempat ini yang katanya teologis dan pernah mengalami kayak pengalaman intim bersama Tuhan, apakah kita gagal dalam membentuk iman kita? Karena jujur aja, kalau ketika saya pikir kita belajar tentang Tuhan Tuhan semakin mendalam, tapi juga akan terus baik kita sekolah belakang. Apakah kita nggak punya iman sama sekali, atau justru iman kita itu kayak imbang, kadang-kadang enggak? Ya, karena mungkin kita di sini terlalu nyaman, terlalu enak. So everything is so natural, ya kan? Kita belum pernah mengalami kekurangan beras, gimana berdoa dengan air mata,
tiba-tiba makanan itu ada datang gitu ya kan. So maybe ya, kita harus coba untuk ya hidup bukan menantang Tuhan ya, tetapi ada momen-momen nanti kita akan mengalami kesusahan, penderitaan ataupun hal-hal yang nggak enak lah ya. Tapi kalau kamu punya faith Allah yang bisa melakukan mukjizat, maka Tuhan akan tunjukkan itu nanti kamu mesti bagaimana. So, jadi kalau misalnya kehidupan kita masih enak, nyaman di sini, masih bisa belajar, bekerja, segala kebutuhan kita ada, ya kita bersyukur. Dan itu termasuk juga kebaikan Tuhan, ya kan, melalui orang-orang. Tapi apapun yang Tuhan sediakan, misalnya, ya itu kebaikan Tuhan, ya. Tapi miracle-miracle yang bisa terjadi di dalam hidup ini ya. Sebenarnya kalau kita sadari, kita syukuri, ya, ya kita bisa menikmati kehidupan sampai sekarang, ya kita bisa bersyukuri gitu, ya kita bisa syukuri masih ada beras, masih ada ini dan itu segala kebutuhan kita, ya kan, kita bisa bersyukuri. Tapi kadang-kadang kalau kita masuk ke dalam satu momen hidup yang memang kita ngalami benar-benar pertolongan Tuhan, that's the miracle. Ya, ya kadang-kadang memang hal-hal yang kita alami tiap hari, ya, kita ke dapur, kita ke ruang makan, makanan sudah tersedia. Tapi kadang-kadang kita nggak melihat itu something like miracle juga, ya kan? Bahwa ada tangan-tangan orang yang memberi dan kita bisa menikmati. Oke, jadi miracle itu bisa terjadi banyak hal ya, maksudnya hal-hal yang supernatural itu ya contohnya misalnya mungkin kehidupan kalian Pak ya, pernah alami ada namanya kekurangan atau apa, bahkan dalam berkecukupan gitu ya. Jadi every single moment of life itu adalah this the miracle. Maksud saya adalah kita bisa mengalami masa-masa momen sulit, kekurangan, kita mengalami miracle, ya. Tapi dalam hal-hal yang natural bagi kita, natural biasa sekalipun, itu juga adalah miracle kebaikan Tuhan, miracle dari Tuhan untuk kita, gitu, ya kan? Nah itu yang saya maksud. So bukan kita. Walaupun Tuhan kasih kita natural, hal-hal yang nyaman gitu ya, ya kita syukuri gitu. Tetapi ya bersiaplah kalau kita memang, makanya kalau kita lihat dalam film Abah Novel itu, ya dia kalau di dalam biara itu udah nyaman kan gitu. Ada teman-teman yang perhatiin dia dan sebagainya ya kan, tinggal berdoa apa gitu. Tapi kalau kamu ingin capai lebih sempurna lagi, ya kamu harus keluar jadi petapa gitu, ngalami yang namanya kesendirian itu bagaimana gitu ya. Jadi memang di separuh sini ya memang mereka bertapa sendiri-sendiri, tapi ada juga yang berkumpul, senobitik namanya, bentuk komunitas, bentuk biara, bisa 10 orang di situ berkumpul, nanti ada 10 orang lagi, berapa orang lagi gitu loh. Ada yang bentuknya larva itu berarti kumpulan biara besar. Di dalamnya sudah diatur, ada kepalanya, ada seksi-seksinya gitu ya. Nah itu di Mount Athos itu banyak. Nah itu mungkin lebih nyaman gitu ya. Walaupun kenyamanan mereka itu sebetulnya ya kita bisa lihat dari kacamata iman itu adalah that's miracle gitu. Ya. Kita bisa makan, kita bisa bernafas tadi seperti ini, itu the miracle ya kan. Kalau kamu pecah ini ya misalnya ya, satu sel tubuhmu, kamu akan melihat tuh miracle Tuhan tuh luar biasa, kan pernah dengar ya, sampai atom. Atom itu dibanding nukleus lagi, sampai terkecilnya itu. Kamu pernah lihat dari mana? Ada sebuah lensa atom itu yang bisa melihat sampai ini misalnya satu sel kulit kita aja nih. Kalau kamu lihat di Microsoft, ya, bisa melihat gimana sel itu terbentuk dan bisa regenerasi. It's amazing, it's alive.
Life is a miracle, ya kan? Kamu bisa hidup, itu is a miracle. Natural is a miracle. Tapi supranatural itu adalah kamu bisa melihat alam. Kamu nggak hanya bisa melihat sel yang bisa regenerasi dan sebagainya, tapi beyond that kamu bisa memuji alam. That's the miracle. Ya, nah itu yang namanya supranatural. Natural bagi kita manusia itu miracle. Di mana atom nukleo itu bisa sampai kecil-kecil masih bergerak itu. Nah, it's miracle, ya kan? Tapi kalau kamu bisa melihat supranatural, ya, that's miracle. Nah, ini berarti unit faith. Apa yang kamu lihat? Allah, ya kan? Apa yang kamu lihat yang bisa melakukan mujizat? Nah, so either your life is natural, it's a miracle. Gitu. Ya, tapi mungkin belum sehebat imanmu seperti Abang Mufir itu, ya kan? Ya, kita nggak tahu suatu saat hidup kalian misalnya Pak ini belajar, ya, suatu saat kamu akan menghadapi banyak bahaya di luar, atau kamu mengalami tantangan yang berat, gitu. Kamu ingat bahwa ada Allah yang nggak pernah diam, ya, Allah yang akan selalu bikin miracle dalam hidup kita. You believe that, maka baru kamu bisa ambil kayu itu. Kalau kamu nggak percaya itu, maka kamu nggak akan ambil kayu itu. Ya, di sini misalnya, kamu percaya nggak kepada Kristus? Kamu pernah lihat dia? Kenapa kamu percaya? Kamu nggak pernah lihat dia, kamu cuma diceritain orang sama pendeta, cuma diceritain di Alkitab. Kamu nggak pernah lihat dia, kamu nggak pernah lihat dia lahir, nggak pernah lihat dia melakukan mujizat, nggak pernah lihat dia bangkit, naik ke surga. Itu kan semua cerita di dalam Alkitab yang kamu dengar dari kecil. Tapi kenapa kamu jadi pengikut dia gitu? Iya kan? Apakah Kristus itu benar-benar real ada? Atau itu hanya cerita orang pada zaman itu? Yang kebetulan ada nama orang bernama Yesus yang kemudian diangkat jadi guru, jadi nabi, jadi Tuhan bahkan. Lalu punya masa yang banyak, orang banyak ikut dia, akhirnya sampai sekarang ada. Jadi, ya itu natural, memang benar kan? Yesus lahir dan sebagainya kan? Tapi kamu percaya Kristus yang bukan seperti itu, right? Kamu bukan hanya percaya Kristus lahir, mati, bangkit gitu. Kamu percaya bahwa Kristus yang mati, lahir, dan bangkit itu bisa mengerjakan hal yang supranatural itu tadi. Menyelamatkan kamu. Dari mana kamu tahu kamu bisa selamat kalau percaya Yesus? Yang saya percaya ini sekarang, kalau saya punya duit, saya selamat. Kalau saya punya banyak uang, saya akan hidup nyaman. Itu saya percaya. Kalau saya punya uang misalnya atau harta yang banyak, saya akan hidup nyaman. Saya percaya. Benar nggak? Semua saya yakin nggak percaya seperti itu kan? Jadi gimana kamu percaya Yesus yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu lihat, bahkan tidak pernah kamu sentuh, tidak pernah kamu raba orangnya. Kamu cuma percaya itu cerita di Alkitab. Tapi kok bisa kamu mengangkat beban dosamu, menyelamatkan kamu, dan kamu udah punya tempat di surga ini. Nah, terus kamu datang ke sekolah ini mau katanya jadi pendeta, mengikut Kristus, melayani dia gitu. Ya kan? Kan kamu nggak pernah ngalami semua kan? Tapi kok kamu ikut dia? Atau misalnya seperti saya yang udah
udah belajar tinggi-tinggi, udah belajar studi. Emang saya bodoh gitu, ikut sesuatu yang nggak jelas. Enggak kan? Atau kalian bodoh masa sih? Gampang dibohongi gitu. Idiot. Ya kan? Kan kalian bukan orang idiot kan? Yang kritis bahkan. Ya toh? Apalagi anak-anak sekarang kan kritis banget gitu. Nah, kenapa kok kita bisa berdoa hampirin Tuhan yang kita nggak pernah lihat sekali? Kok kamu bisa berdoa Jesus prayer misalnya menyebutkan nama dia terus padahal orangnya kamu nggak pernah lihat gitu. Dan kamu bisa percaya. It's the miracle. Oke? Itu hal-hal yang supranatural. Jadi kalau imanmu masih level natural, ya tadi seperti teolog liberal itu. Gitu. Jadi kalau kita punya iman yang supranatural, ya, maka saya percaya walaupun saya nggak lihat. Ngerti maksud saya? Saya bisa percaya walaupun saya nggak lihat gitu loh. Saya nggak perlu lihat, saya nggak perlu nyentuh dia, saya nggak perlu lihat secara mata fisik saya. Tapi cukup dengan mata rohani saya bisa melihat dia. Gitu lah ya. Maka Tuhan mengatakan orang yang suci hatinya akan bisa melihat Allah. Jadi cukup perlu menyucikan hati, saya baru bisa melihat Allah. Gitu. Tuhan nggak pernah bilang orang yang matanya tidak pakai kacamata baru lihat dia gitu. Maksudnya matanya sehat gitu baru bisa. Enggak. Dia mengatakan hati yang sehat baru bisa lihat. Tuh hati itu di mana ini? Hati di mana? Di sini. Di sini. Orang biasanya di sini. Ya, ini dada gitu ya. Hati itu di mana? Ya kan? Hati ya seluruh hidup kita gitu. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Semuanya hati. Oke, nah hati yang melihat Allah itu. Tapi hati itu apa gitu? Hati itu natural atau supernatural? Hati itu bisa diteropong nggak pakai mikroskop? Oh bisa ya. Kayak sel kulit kita kan bisa diteropong kan? Nah itu natural. Tapi hati supranatural. Gitu. Nah ya, that's miracle. Oke. Nah waktu kita udah selesai, kita akan break.